Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami di dalam satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 26 dan ayat pembimbing renungan dari ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya bertanya-tanya, apa yang Allah pikirkan mengenai cara-cara kita menyembahnya? Yang saya maksud bukan sekedar mengenai kualitas suara kita ketika bernyanyi, atau juga bukan sekedar mengenai banyaknya kata-kata atau indahnya kata-kata ketika kita berdoa, melainkan ketulusan dan kejujuran mengungkapkan isi hati kita. Yesus mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, di sini menunjukkan pengabdian dan ketaatan Yesus kepada Allah Bapa untuk menuntun setiap orang supaya hidup kekal, supaya menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Suatu tujuan yang lebih utama dibandingkan sekedar makan dan minum. Yesus sebagai anak Allah sanggup memenuhi kebutuhan hidup jasmani kita. Yesus sebagai anak Allah juga sanggup memenuhi kebutuhan rohani kita jika kita senantiasa terhubung dengan Dia. Jelas Tuhan Yesus menyatakan dirinya sendiri, "Akulah roti hidup, akulah air hidup." Apabila hubungan itu tidak terputus, maka persekutuan kita terus-menerus terjalin dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan jasmani dan rohani kita, maka kita juga dilayakkan untuk senantiasa menyembahnya. Umat manusia telah menyembah Allah sejak awal sejarah, mulai dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, juga sampai kepada keturunan-keturunannya hingga saat ini. Menyembah Allah dilakukan di tempat-tempat tertentu, yang dimulai dari persekutuan di Taman Eden, lalu membuat mezbah-mezbah bagi Allah, melakukan penyembahan di kemah suci, di bait suci, di sinagoge, dan sampai sekarang penyembahan dilakukan juga di gereja. Di dalam penyembahan itu, setiap orang membawa persembahan yang khusus kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menyembah Allah tidak sekedar berkumpul, tidak sekedar melakukan upacara-upacara
atau dengan ucapan atau dengan kata-kata yang indah. Padahal hati menjauh dari Allah. Allah tidak menerima penyembahan yang demikian. Allah menerima penyembahan kita apabila kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan inilah penyembahan yang sesungguhnya terjadi dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh menunjukkan tindakan di mana terjadi penyembahan yang benar. Seseorang harus menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh dan diarahkan oleh roh Allah. Manusia menyembah Allah bukan mengandalkan pikiran dan kemampuannya, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Maksudnya adalah penyembahan itu melibatkan Roh bekerja di dalam diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, menyembah Allah dalam kebenaran. Kebenaran merupakan ciri Allah. Kebenaran yang adalah Yesus sendiri, karena Ia mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan hakikat daripada roh kebenaran. Dan karena itu, penyembahan harus dilaksanakan menurut kebenaran Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Anaknya dan diterima melalui Roh Kudus. Yesus adalah kebenaran. Menyembah Allah dalam kebenaran menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terlepas dari ajaran firman Allah, sesungguhnya telah mengesampingkan satu-satunya landasan kita untuk menyembah Allah. Kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan, sebab firman Allah satu-satunya sumber kebenaran bagi kita yang memimpin kita untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, jauhkanlah penyembahan yang tidak diinginkan oleh Allah. Hindarilah penyembahan yang tidak disukai oleh Allah, seperti penyembahan yang tidak jujur, penyembahan berbohong, yang penuh dengan dusta dan kemunafikan dan keberpura-puraan. Dikatakan bahwa orang yang munafik, yang berpura-pura, dia selalu mengungkapkan kata-kata yang indah, tetapi hatinya menjauh daripada Allah. Jauhkanlah penyembahan yang demikian. Jauhkanlah penyembahan yang hanya seremonial saja atau kebiasaan saja, padahal hati menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, mari kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada malam hari ini. Mampukan kami ya Allah untuk senantiasa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin.